Patensia. Kali ini saya akan mengerjakan tugas aksi nyata modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Meta Sianipar selaku guru matematika di SMP Negeri 3 Siang. Selamat pagi Bu Meta. Selamat pagi Bu Tini. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu Tini. Alhamdulillah baik ya Bu Meta. Jadi Bu Meta, kemarin Bu Meta kan sudah menyerahkan modul ajar nih ke saya. Jadi sebelum Bu Meta melakukan observasi, kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Yang mana pra-observasi ini dilaksanakan sebelum Bu Meta nanti melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan melaksanakan supervisi itu adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Meta lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi adalah untuk persiapan awal sebelum nanti Ibu memulai pembelajaran agar lebih percaya diri dan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Begitu ya Bu? Adapun pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait pelaksanaan proses pembelajaran yang akan Ibu Meta lakukan adalah kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu Meta capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, tujuan pembelajarannya adalah menemukan rumus luas permukaan bola. Yang kedua, menjabarkan rumus luas permukaan bola. Dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan konseptual mengenai luas permukaan bola. Baik, jadi berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sebutkan, berarti materinya ini tentang luas lingkaran ya Bu Meta, yang mana peserta didik nanti diharapkan mampu menghitung luas permukaan bola. Nah, kira-kira Bu Meta, area pengembangan apa yang ingin Bu Meta kembangkan dalam pembelajaran ini? Kalau untuk area pengembangan yang saya kembangkan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, peserta didik dapat menemukan luas permukaan bola. Sedangkan keterampilan, peserta didik dapat menjelaskan. Oke, menjelaskan ya. Baik, berarti untuk area perkembangan yang ingin Bu Meta kembangkan yang pertama adalah pengetahuan ya. Peserta didik dapat menjelaskan luas permukaan bola. Kemudian untuk keterampilannya peserta didik dapat menjelaskan ke depan kelas ya tentang luas permukaan bola dan mungkin mengerjakan latihan ya. Bu Meta terampil mengerjakan latihan. Baik. Kira-kira strategi pembelajaran yang Ibu gunakan apa ya Bu? Saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan adalah discovery learning, di mana anak-anak akan memecahkan atau menemukan pemecahan masalah. Baik, Dan dilakukan secara berkelompok. berkelompok ya. Oke. Berarti di sini Ibu sudah menggunakan strategi berdiferensiasi ya Bu Meta, yang dibagi mungkin berdasarkan minat bakat peserta didik ya. Kemudian untuk metodenya itu Ibu menggunakan modelnya Ibu menggunakan discovery learning, yang mana peserta didik menemukan sendiri dari soal-soal permasalahan. Oke, baik. Kemudian ya Bu Meta, kira-kira metode yang Ibu gunakan apa? Metode yang saya gunakan adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Baik ya Bu Meta. Berarti ini sudah lengkap ya. Saya juga sudah mempelajari modul yang sudah Ibu berikan ke saya. Nah, kira-kira kapan pelaksanaan pembelajarannya nih Bu? Di hari Selasa lah. Hari Selasa, sekitar jam 9 sampai jam 10. berarti jam ketiga dan jam keempat ya. Baik Bu Meta, sampai di sini percakapan pra-observasi yang kita lakukan ya Bu. Nanti kita ketemu di kelas. Semoga pembelajaran yang Ibu laksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Sukses selalu ya Bu Meta. Semuanya anak-anak. Pagi, Bu.
ya. Sekarang yang pertama sebelum kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita, ya tentu kalian semua mengenal bola. Pernah pegang bola? Mainannya? Berbentuk apakah bola itu? Nah, di dalam bangun datar, bangun apa yang berbentuk bulat? Nah, tahu cara mencari luasnya? Tahu? Nah, coba satu ya. Nah, sekarang saya buat dulu untuk seluruhnya. Ya, untuk seluruhnya mencari. Jika jari dari lingkaran itu 7 cm. 7 cm. Berapa luasnya? 154 cm persegi. Benar? 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 Apa rumusnya? Luas lingkaran sama dengan pi kali jarak. Kita cek kebenaran jawaban si Feby ya. Kalau jari-jarinya 7, berapa nilai pi? 22/7. Mantap, masih diingat ya, 22/7 kali 7 kali 7. Ini habis ya. Terus 22 kali 1 kali 7 154 cm. Mantap. Tepuk tangan dulu. Lingkaran ini hubungannya sangat erat dengan bola, karena bola tadi kita buat berbentuk bola. Jadi untuk itu sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menemukan rumus luas permukaan bola. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba sama-sama kita membaca. Menemukan rumus luas permukaan bola. Kamu pernah pegangnya kan? Benar. Kalau kamu kira-kira bisa nggak kamu menghitungnya? Enggak. Supaya kamu bisa menghitungnya, semalam ibu sudah menyuruh kalian membawa jeruk yang menyerupai bola. Sekarang kita buktikan atau kita cari cara menemukan luas permukaan bola. Saya bagi nih setiap kelompok ada langkah-langkah cara menemukannya ya. Jadi ada kesepakatan kita. Ya, kesepakatan tentu setiap kelompok harus bekerja sama. Di sana kan saya nilai setiap kelompok itu kerjasamanya. Nah, kalau satu orang tidak bekerja hanya melihat tentu nilainya kurang. Jadi ada di situ kita buat kesepakatan kita harus bekerja sama. Jadi tidak ada yang hanya diam saja. Semua setiap kelompok pilih jeruknya yang bulat. Kamu bekerja sesuai dengan langkah-langkah yang ada di sini. Kan? Jelas ya? Silakan bekerja setiap kelompok. Jeruknya yang bulat. Apanya jadinya? Nah, silakan kerjakan sesuai dengan itu. Belanja nggak kayak gitu. Nah,
mula buah jeruk dipotong menjadi dua. Kamu kan membuat lingkaran sesuai dengan itu. Ya, silakan kerjakan dulu. Apa yang baik namanya? Menyalakan warnanya. Buatkan semuanya rumus luas permukaan bola melalui percobaan yang kamu buat itu. Ini separuh jeruk. Ada berapa lingkaran? Dua. Jadi kalau satu jeruk, ini separuh. Ya, waktunya habis. Ya, masing-masing kamu sudah siap menempel? Sudah siap mengerjakan? Sesuaikan dengan LKPD yang ada di situ. Ya, LKPD kamu disuruh kamu menemukan luas permukaan bola. Kamu isi yang di sini. Yang di sini. Ya, nggak apa-apa. Kamu isi yang halaman ini. Berdasarkan percobaan kamu. Ya. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. Jadi pertama-tama sebelum kami menempel jeruk ini dan menjadi dua, pertama-tama kami membelah satu jeruk menjadi dua. Dan setelah itu kami mengukur diameter jeruknya. Dan ternyata setelah diukur dan dipotong-potong dari setengah jeruk itu mendapat 2 lingkaran. Nah, jika dia 2 lingkaran adalah setengah dari jeruk itu, maka satu jeruk itu mendapat 4 lingkaran. Jadi yang menjadi luas atau rumus permukaan jeruk ini adalah 4 kali P kali R pangkat 2. Oke, ada yang menanggapi? Ada yang mau memperbaiki? Ada yang mau mempresentasikan? Silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekian dari kami. Terima kasih. Hasil kesimpulan kita dari hasil percobaan tadi, kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan hasil percobaannya. Ternyata setengah jeruk itu mereka dapat 2 lingkaran. Kalau setengah jeruk ini, jeruk tadi kan berbentuk bola. Ini tujuan kita kan mencari luas permukaan bola, menemukan rumus luas permukaan bola. Ya, ini kan separuh nih. Ternyata dapat 2 lingkaran. Kalau satu berapa? 4. Jadi luas permukaan bola itu luas permukaan bola sama dengan 4 kali luas lingkaran. 4 kali. Apa rumus luas lingkaran? Pi kali R pangkat 2. Pi kali R pangkat 2. Inilah rumus permukaan bola. 4 kali pi R pangkat 2. Jadi bukan asal-asal dibuat rumus itu. Dia harus melalui percobaan. Sudah? Sudah? Nah, saya coba setiap kelompok. Dan kalau misalnya diketahui jari-jari bola, jangan harap 2 cm, tentukan luasnya. Ayo seluruhnya, kelompok mana yang paling selesai? Nah, maju ke depan. Tanpa bawa buku.
dibagi 7. Itu alasannya kenapa 3,14. Nah, kelompok ini saya suruh jari-jarinya 5 cm. Ini ada di sini soal yang dibuat itu. Ya, 5 cm ya. Semuanya mencari mendapatkan rumus. Ini 10. Ini 12. Di situ 13. Kamu 8. Ini 3. Nah, sudah siap? Buat di sini dulu, sebelah sini biar hemat. Semalam. Baiklah, ada beberapa kelompok sudah menuliskan jawabannya di sini. Coba lihat hasil kerja teman kamu ini. Tadi kelompok si Panjuan, ya, kan banyak cara kita untuk menghitung segala sesuatu. Yang penting jalannya itu benar. Nah, tadi kan rumusnya itu, lihat dulu ke depan. Ya, 4 kali pi. Mereka langsung dibuat 3,14. Kenapa dibuat 3,14? Tadi karena jadinya 5, nggak bisa dibagi 7. Nah, 4 kali 3,14 kali 5 kali 5. Panjuan ini dikalikannya dulu. 5 kali 5 itu 25, ini dia hasilnya. Baru dikalikannya 4 kali 25, dapatnya 100. Baru dikalikannya 3,14 kali 100. Maka hasilnya 314 cm per itu dia hasilnya. Nah, sekarang kita mereview dulu hasil apa kamu tadi. Tadi kamu apa kekurangan kamu? Tidak membaca LKPD. Nah, jadi untuk berikutnya kalau ada yang seperti ini, apa yang diperintahkan di dalam LKPD, kamu kerja menurut itu. Udah, yang kedua dibuat di situ. Mula-mula potong jeruk, ya silakan dipotong. Siapa yang jeruknya kamu nggak tahu tadi. Udah kamu potong. Di sini sudah ada lagi dibuat di sini. Ukur jeruknya, diameternya. Ada kan? Ada nggak? Perintah yang ketiga. Baru kamu buat lingkaran itu. Baru di sini dibuat nih. Udah nampak nih dipotong-potong ini jeruknya nih. Karena yang dibuat apa nih di sini, kamu kan dikelabui kamu jadinya. Karena di sini 5 lingkaran, kamu buat 5 lingkaran. Ya, pertama kamu mau buat 1 lingkaran, buat 1 lingkaran. Tapi ingat tadi diameternya berapa? Udah terisi penuh, buat lagi mah. Kalau masih ada tersisa, buat lagi. Jadi sampai nggak capek kamu membuat sampai 5 lingkaran. Nanti kamu harus bisa mencari volume bola lagi nanti. Melalui percobaan juga bisa. Ya, jadi siswa kami ibu nanti tidak bimbing kamu lagi menemukan volume bola. Apa yang kamu sediakan kamu cari sendiri. Nah, untuk berikutnya, ya, dari hasil percobaan kita tadi, kita sudah menemukan luas permukaan bola tadi 4 kali pi r pangkat 2. Ini dari hasil percobaan kamu tadi ditemukanlah 4 kali pi r pangkat 2. Inilah luas permukaan bola dari hasil percobaan kita. Nah, mudah-mudahan
apa yang kita dapat hari ini dapat kamu manfaatkan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Apa gunanya? Nah, kalau kamu nanti suatu pengusaha bola, kamu terapkan ini berapa luas kulit bola itu yang kamu sediakan. Ya, itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa yang kita kerjakan hari ini, semoga itu bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, selamat siang, boleh istirahat. Baik Bu Tini, ini kita saatnya PI 5, salah satunya adalah pembicaraan coaching yang kemarin sudah Bu Tini lakukan observasi kelas ya bersama rekan sejawat, ada Bu Meta ya Bu ya. Sudah bicara dulu sebelumnya di pra observasi, kemudian sudah masuk kelas juga ya. Oke, baik. Ini saatnya sekarang pembicaraan pasca observasi. Area pengembangan apa nanti yang akan dikembangkan, apakah sudah terpenuhi atau sudah mulai berkembang area tersebut. Nanti kita akan dengarkan dari Bu Meta langsung saat ini untuk pembicaraannya. Baik, kami silakan ke Bu Tini. Baik, terima kasih Bu Lesti atas kesempatannya ya Bu. Selamat pagi Bu Meta. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Alhamdulillah baik ya Bu Meta. Jadi kemarin kita kan sudah melakukan pra observasi dan observasi kan Bu Meta. Nah sekarang kita sedang melakukan pasca bersama Ibu Lesti. Nah di sini saya ingin menanyakan terkait pelaksanaan yang observasi kemarin ya Bu. Pada kegiatan observasi yang sudah Ibu lakukan kemarin kan saya mengobservasi itu tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Meta lakukan ya Bu. Jadi untuk pertanyaannya yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait berjalannya observasi yang sudah berjalan? Perasaan saya biasa lah, kalau seorang guru mau seperti disupervisi pastilah ada rasa tegang, tapi lama kelamaan gitu kan bisa menguasai kelas itu berjalanlah dengan baik. Oke, alhamdulillah ya berjalan dengan baik ya pelaksanaannya kemarin. Bisa Ibu ceritakan kembali Bu kira-kira area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Nah kemudian langkah-langkah dan tahapan apa saja dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin? Kalau tahapannya itu kan sesuai dengan modul yang ada di dalam modul yang saya buat. Terus dari pengembangan modul itu ada 2 pengetahuan yang diambil di sana, yaitu pengetahuan keterampilan dan pengetahuan kolektif. Dari pengetahuan keterampilan itu kita mendapat pengetahuan kolektif, artinya anak kan terampil membuat dari kuli asam itu lingkaran ada berapa dibuat, jadi dari situ dikembangkan mereka dapat pengetahuan kolektif, yaitu menemukan rumus luas permukaan bola, jadi dapat diterapkan. Itu yang pengetahuan kolektifnya. Oke, baik Bu. Jadi yang Ibu kembangkan di sini apa ya Bu? Yang area pengembangan yang Ibu mau lakukan dari pembelajaran Ibu? Dari situ dapat saya buat, misalnya saya lihatlah anak-anak ada yang kurang efektif, tapi mungkin itu karena terlalu banyak anggota kelompoknya. Jadi yang mau saya kembangkan berikutnya, saya akan mengurangi ke kelompok dan model pembelajaran yang akan saya lakukan akan saya revisi lagi. Oke baik Bu. Jadi dari yang saya tangkap tadi ya Bu, yang pertama pengembangan areanya itu Ibu mau mengembangkan pengetahuan ya, pengetahuan atau kognitif, terus keterampilan tadi ya. Kemudian juga Ibu mau mengurangi jumlah kelompok supaya lebih efektif ya Bu Meta. Oke. Jadi sudah berjalan baik ya Bu ya. Kira-kira Bu, walaupun sudah berjalan baik ini masih ada nggak kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam melakukan pembelajaran di kelas? Adalah dari tadi pertama kan dari jumlah siswanya kan tadi terlalu banyak itu satu kelompok, karena di kelas 8 itu jumlah orangnya kan 30 orang, tapi saya buat menjadi 4 kelompok, jadi ada 7, ada 8. Itu kan sebagian ada yang mengikuti, sebagian jadi ada kesempatan untuk libur. Jadi untuk berikutnya saya sudah melihat dari situ, berarti saya harus mengurangi supaya semuanya bekerja semuanya. Itu rencana yang mau saya buat. Jadi kendala atau hambatan tadi karena jumlah kelompoknya itu dalam satu kelompok terlalu banyak, jadi kurang efektif ya, kurang bekerja. Jadi ada yang mengandalkan teman gitu ya. Ada yang mengandalkan teman. Oke.
Kira-kira Bu, kenapa hal itu bisa menjadi kurang efektif dan sehingga peserta didik itu kurang aktif dalam diskusi? Selain dari pembagian kelompok tadi, hal apa lagi yang bisa menyebabkan peserta didik kurang aktif? Yang pertama, mungkin pertama modelnya mungkin kurang kurang pas mungkin kan. Tapi saya sudah melihat dan sudah meneliti kan, ya, berikutnya saya akan melakukan seperti ini. Yang kedua, kendala yang kedua, pengetahuan anak tentang perkalian masih kurang lah, karena mungkin di situ kendalanya, dan membagi. Kan di situ kalau mencari itu kan harus menggunakan kali dan bagi. Iya. Jadi saya berikutnya akan melihat anak, saya terapkan anak bisa melakukan operasi kali bagi seperti itu. Jadi Bu, tindak lanjut ke depannya supaya anak itu bisa lebih mudah menangkap. Tadi kan yang Bu katakan, anak itu kurang dalam perkalian dan pembagian, sementara pembelajaran yang Ibu ajarkan itu melibatkan perkalian dan pembagian. Jadi rencana ke depannya apa yang akan Ibu lakukan? Selain daripada anak disuruh menghafal perkalian, mereka juga harus ditanamkan kepada anak bahwa perkalian itu identik dengan apa. Itu kan identik dengan penjumlahan berulang. Jadi mereka walaupun tidak menghafal tapi bisa melakukan penjumlahan yang berulang. Bagus sekali ya Bu ya, rencana Ibu. Semoga rencana Ibu selanjutnya itu dapat tercapai. Udah gak sabar nih melihat Bu Meta nanti bisa menerapkan rencana-rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi. Kira-kira Bu, kapan Ibu akan melakukan rencana perubahan yang Ibu sebutkan? Untuk memang perlu waktu yang ada diberikan waktu, jangka waktu, tapi kan itu saya sudah melihat anak itu kurangnya di mana. Jadi tentu saya harus terapkan supaya anak itu jangan ketinggalan. Ya Bu Meta, mudah-mudahan secepatnya ini ya melakukan perubahan. Terima kasih Bu Meta atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan dapat tercapai sesuai dengan harapan Bu Meta. Sekarang saya kembalikan lagi ke Bu Resti untuk memberikan feedback. Iya, baik, luar biasa ya. Pembicaraan pastinya sangat luar biasa sampai keluar semua apa yang diinginkan oleh Bu Meta ya, pengembangannya mulai dari modelnya mungkin tadi, kemudian apa hambatan-hambatannya, dan segera mungkin tadi Bu Meta akan melakukan yang lebih baik apa yang masih kurang tadi. Mungkin itu ya Bu Tini ya. Semoga kedepannya rekan yang lain juga ada yang dibimbing gitu, jadi bertambah, jadi semuanya rekan-rekan di sekolahnya mendapatkan hal yang sama seperti itu. Baik, terima kasih Bu Tini atas waktunya juga. Terima kasih Bu Resti. Terima kasih.